Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam YouTube channel aku, Cut Putriani. Oh ya, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, di masa pandemi seperti ini, aku mau ngingetin nih untuk selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga pandemi COVID-19 ini semoga segera berakhir ya teman-teman. Kita doain bersama-sama. Oh ya teman-teman, pada video kali ini aku mau share nih tips ala aku, bagaimana caranya bisa positif hamil. Jadi pada video kali ini aku mau share nih apa sih yang aku konsumsikan atau apa sih yang aku lakukan sehingga penantian aku selama 2,5 tahun bisa terwujud, yaitu bisa garis 2. Makanya ditonton sampai selesai ya teman-teman, dan insya Allah video ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi calon-calon ibu nih atau calon-calon orang tua yang mau mempunyai momongan. Insya Allah video ini bermanfaat. Ditonton terus sampai selesai ya teman-teman, dan pastinya jangan lupa yang belum subscribe untuk di subscribe. Oke? Halo teman-teman, kembali lagi dalam YouTube channel aku, Cut Putriani. Oh ya, seperti informasi aku sebelumnya, jadi video kali ini aku mau share ke teman-teman tips ala aku, apa sih yang aku konsumsikan, apa sih yang aku lakukan sehingga aku bisa positif hamil setelah menunggu penantian selama 2,5 tahun. Jadi teman-teman, aku kan nikahnya April 2017. Nah, aku dan suami memang setelah kita menikah, kita tidak menunda-nunda punya momongan. Jadi pas awal aku nikah, aku rutin mengkonsumsikan asam folat. Asam folatnya kayak gini ya teman-teman. Nah, asam folat ini banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu untuk menyuburkan kandungan si perempuannya. Nah, yang mengkonsumsikannya adalah hanya perempuan aja. Kalau aku dibarengin dengan konsumsi Natur E. Natur E ini bagus buat kulit si perempuan. Nah, aku rutin konsumsikan ini setiap pagi sebelum ngantor biasanya, atau malam hari sebelum tidur. Nah, aku konsumsikan ini ya kalau dibilang bosen ya bosen sampai beberapa bulan. Namun apalah daya kita kalau misalnya kita tetap belum diberikan momongan anak. Jadi setelah itu aku rubah nih pola promilnya. Jadi setelah aku konsumsi asam folat dan natur E tidak berhasil, aku coba mulai rutin minum buah zuriat. Buahnya kayak gini ya teman-teman. Nah, buah zuriat ini juga bagus buat menyuburkan kandungannya si perempuan, terus bisa untuk melancarkan haidnya si perempuan. Nah, untuk asam folat ini, untuk buah zuriat ini yang konsumsinya berdua sama pasangan kita, sama suami kita. Jadi kalau aku biasanya konsumsiinnya itu setiap pagi sama sebelum berangkat kantor dan sebelum tidur, malam sebelum tidur gitu. Rasanya gimana sih buah zuriat ini? Kalau aku sih mikirnya seperti kita minum teh tawar. Suami aku juga awalnya nggak suka, cuman yang namanya ikhtiar. Kalau aku sih berpikir kalau kita mau sesuatu, kita harus ikhtiar dan pastinya doa ya teman-teman. Nah, ini kan salah satu ikhtiar kita untuk bisa mempunyai momongan. Nah, selang beberapa bulan aku konsumsi buah zuriat ini, aku juga tidak kunjung hamil. Itu mungkin sampai umur pernikahan kita sudah setahun lebih. Terus aku mikir, apa jangan-jangan ada salah satu di antara kita atau dua-duanya bermasalah nih di diri kita.
Nah, kayaknya percuma deh kalau kita mengkonsumsikan ini itu tanpa kita tahu sebenarnya masalahnya ada di diri kita sendiri gitu. Akhirnya tips yang ketiganya, aku coba ngobrol sama suami. Yuk kita coba konsultasi ke dokter. Ada nggak sih ada sesuatu nih di diri kita yang menghambat aku belum hamil. Kalau misalnya ada, ya sudah kita bisa segera tanganin gitu. Akhirnya aku dan suami coba konsul ke dokter. Aku juga dicek apakah ada sesuatu, misalnya ada kista, ada miom atau apa di bagian rahim aku. Alhamdulillah, aku sampai ke 3 dokter nih ngecek kandungan aku di bagian rahim aku. Alhamdulillahnya normal-normal aja. Memang aku untuk jadwal haidnya tidak teratur gitu. Untuk suami juga diperiksa. Mohon maaf ya teman-teman, spermanya juga diperiksa. Alhamdulillah, memang kita dua-duanya setelah kita ke 3 dokter, alhamdulillah kita nggak apa-apa. Berarti memang positive thinking kita, mungkin Allah memang belum ngasih rezeki anak aja buat kita gitu. Akhirnya aku juga sempat konsul dengan dokter. Dok, kalau misalnya saya program di rumah sakit, gimana ya caranya? Nah, kata dokter, ibu tidak bisa program hamil di sini karena jadwal haidnya aku belum teratur. Sebelum kita sebelum kita program hamil dengan obat-obat dari dokter, terlebih dahulu siklus haidnya itu harus diatur, harus teratur. Jadi setiap bulan misalnya dapat haid atau gimana gitu misalnya. Nah, jadi haidnya aku teman-teman, sebulan itu memang aku setiap bulan haid, cuman memang nggak teratur. Kalau misalnya bulan ini tanggal 5, mungkin bulan depan bisa maju atau bisa mundur gitu. Jadi tidak teratur. Kata dokternya, ini dulu nih yang harus kita perbaiki siklus haidnya. Akhirnya aku dan suami dikasih obat nih sama dokter. Kalau dibilang mahal, lumayan gitu, cuman ya kembali lagi namanya ikhtiar ya teman-teman, kita namanya berusaha gitu. Akhirnya kita coba konsumsikan obat-obat dari dokter ini selama sebulan. Obatnya itu ya teman-teman gede-gede banget pilnya itu gitu, tapi ya namanya usaha, ya udah kita minum. Aku sampai bikin list, aku tempel di pintu kamar biar aku nggak lupa. Jadi kalau misalnya hari ini udah minum, aku atau suami udah minum, kita checklist saking tidak boleh terlewati sehari pun atau sekalipun gitu. Nah, selang sebulan 2 bulan konsumsi itu, aku kayaknya rada males ya balik lagi ke dokter gitu. Akhirnya ya sudah, aku tidak melanjutkan lagi ke dokter dan tidak konsul lagi ke dokter. Aku coba ngikut seminar. Jadi aku punya aplikasi di Play Store, Play Store atau App Store, namanya Hawa. Nah, di situ tuh banyak ibu-ibu yang share pengalaman mereka hamil, pengalaman mereka yang belum hamil. Nah, di situ aku ketemu sama Bunda Mira kalau nggak salah. Nah, di situ aku coba minta kontaknya. Jadi beliau itu mengkonsumsikan Sigord kalau nggak salah namanya. Nanti aku coba googling ya teman-teman. Nah, Sigord ini beliau konsumsikannya itu rutin dan alhamdulillahnya sudah hamil. Nah, akhirnya aku coba konsul dengan beliau. Bun, emang benar ya Bunda konsumsikan ini bisa hamil? Oh iya Bun, aku konsumsikan ini dan alhamdulillah selang beberapa bulan aku hamil, kata beliau gitu. Waduh, aku pengen dong Bun gitu. Aku juga pengen hamil nih. Emang udah berapa lama nikahnya Bun, kata beliau. Udah mau 2 tahun gitu kan. Akhirnya ya udah, beliau kasih kontak dokternya langsung nih. Dokternya langsung, memang kita konsultasinya nggak face to face, konsultasinya hanya lewat WhatsApp aja. Jadi aku dikasih nomor WhatsApp dokternya.
aku langsung chat ke dokternya, dok saya dengan Putri, saya pengen konsultasi dong dengan dokter, saya pengen program hamil dari dokter. Nah terus dokternya juga, alhamdulillah dokternya cewek, dokternya juga nanyain siklus headnya gimana dan sebagainya gitu, untuk ngasih apa, herbal ini sih dalam bentuk herbal ya, herbalnya cocoknya apa gitu. Akhirnya aku disaranin ada yang namanya si gold apa gitu. Terus ada, kalau nggak salah itu 3 macam, dan kalau dibilang mahal ya lumayan, karena waktu itu aku mau habis sekitar 4 sampai 5 juta sekali beli itu, untuk konsumsikannya selama sebulan. Nah, waktu itu aku juga konsumsi itu tuh sama suami. Aku minum rutin, mungkin konsumsinya hampir sama sih jadwalnya, pagi dan malam hari gitu. Itu kalau nggak salah aku berjalan sampai 3 bulan, karena ketika habis pun aku coba beli lagi ke dokternya itu. Nah, namun kembali lagi apa dayanya, setelah konsumsikan ini itu aku juga tidak kunjung hamil. Ya sudah, akhirnya aku ngobrol sama suami, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita konsumsikan. Oh ya teman-teman, mungkin tips yang keempatnya nih. Tips yang keempat, yang kelima ya, yang kelima. Jadi yang tadi yang aku konsumsikannya ada asam folat, ada Natur E, terus ada buah zuriat, terus ada resep dari dokter, kemudian resep dari dokter yang dari rumah sakit, dan herbal dari dokter juga. Itu yang aku konsumsikan. Nah, kemudian selain ini apa sih yang aku lakukan selain yang aku konsumsikan gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama mungkin ini teman-teman, sebisa mungkin kita bisa berhubungan suami istri 2 hari sekali, karena aku mikirnya gini, yang namanya aku suami juga sama-sama kerja, pulang juga sama-sama capek. Kalau misal mikirnya capek nih nggak usah berhubungan gitu, besoknya capek nih tidak berhubungan, terus kapan dong kita berhubungannya gitu ya. Jadi tipsnya, sebisa mungkin kita berhubungannya itu, berhubungan suami istri itu 2 hari sekali. Kalau aku waktu itu memang rada dipaksakan, karena menurut aku ya namanya usaha. Kalau aku sih mikirnya usaha gitu kan. Nah, yang kedua, waktu itu aku melakukan urut peranakan. Mungkin ini mungkin kalau dari dokter memang tidak disarankan ya teman-teman, tapi waktu itu aku disarankan dari tante aku, karena tante aku waktu sudah melahirkan hampir 15 tahun dia tidak belum hamil lagi gitu. Akhirnya setelah diurut peranakan ini alhamdulillah hamil ya, maksudnya percaya nggak percaya gitu. Nah, aku ngikutin. Jadi gini teman-teman, kalau aku pribadi, aku ngikutin semua saran dari teman-teman atau saudaraku, dengan catatan selagi aku bisa, selagi aku yakin atau bisa melakukannya gitu. Nah, contohnya itu ngurut peranakan. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah merasakan urut peranakan itu kayak gimana, jujur sakit banget, karena yang diurut itu adalah bagian rahim. Yang diurut itu waktu itu hanya si perempuannya aja, hanya aku aja, suami enggak. Jadi sakit banget sampai 3 hari, bahkan seminggu aku masih sakit banget. Cuman kembali lagi, namanya ikhtiar. Aku percaya banget yang namanya ikhtiar itu ya teman. Jadi ya udah, aku lakuin aja urut peranakan itu. Kebetulan yang urutnya itu pun aku kenal gitu, karena dikenalin dari tante aku. Kemudian yang pastinya hidup sehat teman-teman. Hidup sehat itu gimana sih? Nah, waktu aku itu bagaimana caranya aku tidak makan gorengan, karena gorengan ini kayaknya memang sangat berbahaya sekali ya. Dia kan banyak pakai minyak bekas atau minyak yang udah digoreng berkali-kali. Nah, kayaknya itu memang kurang bagus ya teman-teman.
Terus untuk yang suami, kalau bisa mengurangin merokok. Hidup sehat itu salah satunya makan yang bergizi, minum banyak, minum air putih, banyak makan sayuran, terus tidurnya juga harus teratur, istirahatnya juga harus cukup. Itu juga penting banget. Nah, kemudian teman-teman, yang aku lakuin lagi nih ya, quality time berdua sama suami. Jadi udah hampir dua tahunan kita menikah, aku sama suami, kita kita mencoba, ya liburan berdua lah. Liburannya nggak usah jauh-jauh teman-teman, ya di sekitar kita aja. Kalau aku kan tinggal di Bekasi ya teman-teman. Jadi misalnya nih Sabtu Minggu kita nginep di hotel ini yuk gitu. Hotelnya juga nggak usah yang mahal-mahal, yang murah-murah aja. Kita sebenarnya cuman mencari waktu atau ibaratnya pindah tempat tidur. Tapi yang pastinya ya teman-teman, kalau misalnya mau quality time gitu, ini kan sebenarnya untuk khusus mau berhubungan ibaratnya ya. Jadi ya kalau bisa pas quality time kita mau jalan-jalan atau liburan itu, sebisa mungkin kita tahu jadwal masa suburnya si istri kita sendiri. Kita tahu nih, oh ini waktunya masa subur aku, yuk kita ke sini. Nah, waktu itu aku sampai ya udah kita nyewa apartemen, yang penting kita quality time berdua gitu. Karena ini sangat berpengaruh juga buat bisa mempunyai momongan. Nah, yang selanjutnya, tips selanjutnya adalah be positive thinking. Jujur ya teman-teman, ketika 2,5 tahun penantian aku untuk mempunyai momongan, banyak ya kalau dibilang cibiran, cemoohan, atau ya yang dikata-katain sama orang, banyak hal-hal yang membuat aku sedih, banyak hal-hal yang membuat aku nangis ketika ada orang yang bilang, kok udah nikah belum hamil, udah keduluan nih sama yang baru nikah kemarin, kamu kan udah duluan nikah udah berapa tahun kok belum hamil juga. Bahkan sampai saat ini aku masih terngiang-ngiang di telinga aku, di ingatan aku, kata-kata adalah, kamu sih nggak bisa bikinnya, nggak bisa bikinnya. Aku sampai mikir, ya Allah, seumur segini aku 28 tahun atau udah 30 tahun, masa aku nggak bisa bikinnya gitu. Di luar sana, anak SMP, anak SMA yang masih kecil, sekali bikin langsung jadi. Maksudnya gini, ketika kita sudah berpikir positif, banyak gangguan datang dari luar. Kenapa sih belum hamil? Sampai aku jadi mikir, apa ada yang salah ya cara adonannya gitu kan? Apa ada yang salah di diri aku? Padahal sebelumnya aku udah positive thinking banget sama Allah. Kalau misalnya aku belum dikasih momongan, ya sudah, mungkin memang belum waktunya, mungkin karena aku belum siap. Karena gini teman-teman, rezeki itu bukan hanya rezeki anak ya, rezeki itu banyak. Misalnya kita punya suami yang sayang sama kita, punya mertua yang sayang sama kita, keluarga yang sayang sama kita. Jadi nggak semestinya rezeki itu duit, anak yang nyata. Bukan hanya itu ya teman-teman. Jadi cibiran-cibiran itu ketika misalnya aku kumpul keluarga, atau misalnya aku menghadirin suatu acara, ada kata-kata yang sangat menyakitkan hati aku gitu. Kalau aku cerita sama suami aku ya mungkin yang namanya laki-laki lebih cuek gitu, tapi yang namanya kita perempuan udah dua setengah tahun belum hamil juga, terus kayaknya seolah-olah yang kesalahannya itu di diri kita perempuan gitu kan teman-teman. Aku jujur waktu itu sangat sedih banget, bahkan sampai beberapa kali aku nangis gitu. Ya sudah, alhamdulillahnya sekarang aku sudah punya Naila. Alhamdulillahnya semua sudah, ya alhamdulillah sudah terwujud gitu untuk bisa hamil. Kemudian tips yang terakhir ya teman-teman, ini penting dan sangat penting dari semuanya. Ada yang tahu itu apa? Yaitu doa. Doa kita, kalau aku sih waktu itu apa ya?
terus berdoa gitu, maksudnya kita meminta sama Allah. Kalau aku lebih doanya, ya Allah, aku udah umur segini. Karena gini teman-teman, karena kan yang aku tahu nih, kalau kita perempuan ada masa menopausnya gitu, ada masa yang kita tidak bisa hamil lagi. Nah, sedangkan aku sudah berumur 30-an, udah kepala 3. Kalau misalnya nggak dikasih sekarang momongannya, apakah nanti aku bisa hamil lagi gitu kan? Ya udah, maksudnya kita tetap berdoa, tetap, intinya ikhtiar dan doa. Kalau saran dari aku, aku rutin mengkonsumsikan ini dan itu, kok aku tidak kunjung hamil juga. Akhirnya aku coba balik lagi ke yang dulu banget aku konsumsikan di awal-awal aku awal nikah, yaitu aku rutin minum asam folat dan FRA. Nah, maksudnya gini, percaya nggak percaya nih, ketika aku hamil kayaknya aku karena rutin mengkonsumsikan kembali si asam folat ini dan FRA ini. Jadi setiap hari aku minum, setiap sebelum tidur aku minum, dan itu rutin banget rutin aku minum. Yang minum itu hanya aku aja sebenarnya, dan yang pastinya quality time tadi juga perlu. Nah, aku mikirnya, kenapa aku bisa tiba-tiba, ya kalau dibilang tiba-tiba hamil ya mungkin salah satu ikhtiar yang berhasil aku ketika aku mulai mengkonsumsikan kembali asam folat dan FRA. Karena asam folat ini kan menyuburkan kandungan, mungkin karena aku dulu udah konsumsiin, jadi mungkin udah 2,5 tahun baru diproses, baru normal kembali, jadi aku bisa hamil gitu teman-teman. Nah, banyak juga nanyain ke aku, apa sih yang aku konsumsikan, apa aku program hamil ke dokter atau program hamil sendiri. Nah, jadi intinya teman-teman, yang aku ngerasa aku berhasil hamil ini, aku promilnya sendiri, yaitu dengan konsumsikan yang dulu-dulu banget, yang kemudian aku konsumsikan kembali gitu. Ya alhamdulillahnya ini berhasil gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi ibu-ibu atau orang tua yang pengen punya momongan, tapi yang belum punya momongan harap bersabar, karena ini kalau dibilang ujian ya ujian, tapi tidak lepas dari doa dan ikhtiar. Kalau misalnya belum dikasih momongan, ingat, enggak semua rezeki itu adalah momongan. Maksudnya gini teman-teman, tidak semua rezeki itu berbentuk dalam keadaan nyata. Tapi misalnya kita punya keluarga yang sayang sama kita, punya suami yang sayang sama kita, bahkan kita punya teman-teman yang sayang sama kita, itu juga rezeki kita. Ya memang rezeki anak itu juga anak juga itu rezeki. Cuman kalau misalnya belum dikasih, ya kita tetap berusaha dan ikhtiar. Insya Allah ketika nanti udah waktunya, Allah juga akan ngasih momongan kepada kita. Tetap semangat ya teman-teman, dan pastinya tetap sehat, karena di masa pandemi seperti ini kita tetap harus menjaga daya tahan tubuh kita. Itu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, minta tolong tuh di subscribe ya, biar aku semangat nih bikin konten-konten yang bermanfaat di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.